Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek statistika kami, yaitu ANOVA satu arah dan juga dua arah. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alca Dewi Prihantini dengan NIM 632200657. Lalu ada? Perkenalkan, nama saya Anissa Nurwigati dengan NIM 632200321. Selanjutnya ada? Saya Iza Kurnianingsih dengan NIM 632202220. Selanjutnya? Saya Ratnawati dengan NIM 632220149. Untuk selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh rekan kami, Alca Dewi Prihantini. Kami persilakan. Oke, di sini saya akan membacakan studi kasus dari analisis ANOVA satu arah dan juga dua arah. Lalu saya akan membacakan contoh kasus ANOVA satu arah, yaitu seorang manajer marketing melakukan pengamatan penjualan beras di swalayan untuk mengetahui rata-rata ketertarikan pembelian beras pada swalayan tersebut, seperti Rojo Lele, Pandan Wangi, dan juga beras merah. Dengan taraf nyata alfa 1%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada tingkat ketertarikan pembelian beras yang terjual di swalayan dalam setiap jenis berasnya. Lalu yang ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama ada rumus hipotesis, yaitu H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa sampai 3? Karena di sini kami mengambil 3 contoh. Lalu untuk HA adalah tidak semua rata-rata populasi memiliki rata-rata yang sama. Lalu yang kedua ada tingkat signifikan. Di sini kami menggunakan F tabel sama dengan dalam kurung J-1 dikali dalam kurung N-J sama dengan dalam kurung 3-1 dikali dalam kurung 15-3. Lalu untuk J jumlah kategori sama dengan 0,01 dibandingkan N. Untuk jumlah datanya adalah sama dengan 0,01 dibagi dalam kurung 2 dikali dalam kurung 12 sama dengan 6,93. Lalu yang ketiga berikut adalah data penjualan beras di sebuah swalayan selama 5 hari yang kami pilih secara acak. Akan dibacakan oleh teman saya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada Alca Dewi Prihantini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan langkah-langkah pengujian hipotesis untuk ANOVA. Di poin ketiga, berikut adalah data penjualan beras di sebuah swalayan selama 5 hari yang dipilih secara acak. Berikut terlampir statistik ujinya, yaitu terdapat 3 jenis beras, yaitu jenis Rojo Lele, ada Pandan Wangi, dan beras merah. Yaitu terdapat TJ atau total kolom yang didapat dari penjumlahan per kolomnya. Seperti contoh, 15 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 32 ditambah 18. Lalu di sebelah kanan terdapat sigma TJ, yaitu penjumlahan dari 110 ditambah 120 ditambah 190 menjadi 420. Lalu selanjutnya adalah ada NJ, yaitu jumlah data per kolom, yaitu ada masing-masing 5 data per kolomnya. Lalu N besar yaitu 15. Lalu ada XJ didapat dari pembagian 110 dibagi 5. Lalu selanjutnya ada XJ-nya terdapat 28. Lalu di bawahnya ada JK atau jumlah kuadrat yang didapat dari penjumlahan kuadrat dari setiap kolomnya. Seperti misalnya 15 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2. Lalu selanjutnya ada sigma X1 pangkat 2 dengan hasil 13.498. Selanjutnya menghitung JKT, JKP, dan JKG. JKT yaitu jumlah kuadrat total didapat dari perhitungan statistik uji yang sudah terdapat di atas, yaitu sigma XJ pangkat 2 dikurangi sigma TJ pangkat 2 dibagi N, yaitu 13.498 dikurangin dalam kurung 420 pangkat 2 dibagi 15 hasilnya 1738. Selanjutnya ada JKP atau jumlah kuadrat perlakuan. Didapat dari sigma TJ pangkat 2 dibagi NJ dikurangi sigma TJ pangkat 2 dibagi N besar. Yaitu 110 pangkat 2 dibagi 5 ditambah 120 pangkat 2 dibagi 5 ditambah 190 pangkat 2 dibagi 5 dikurangi 420 pangkat 2 dibagi 15. Hasilnya 760. Lalu ada JKG atau jumlah kuadrat galat atau error. Didapat dari JKT dikurangin JKP. Yaitu 1738 dikurangin 760 hasilnya 978. Untuk poin keempat ada tabel ANOVA. Di sini ada sumber keragaman, ada perlakuan, galat, dan total. Di sini ada DB atau derajat bebas, atau angka yang dipakai di F tabel di atas, lalu ada JK atau jumlah kuadrat, RK atau rata-rata kuadrat, ada F. Nah, untuk perlakuan di sini, cara menghitung DB-nya yaitu J-1 atau 3, dikurangi 1, hasilnya 2. Untuk galatnya, N-J, itu 15 dikurangi 3, hasilnya 12. JK itu didapat dari jumlah kuadrat yang tadi dihitung dari atas, yaitu 760 di perlakuan, dan di galatnya 978. Lalu ada RK atau rata-rata kuadratnya, didapat dari JK atau jumlah kuadrat dibagi dengan DP di perlakuan, yaitu 760 dibagi 2, untuk galatnya 978 dibagi 12, hasilnya 91,5. Nah, F di sini didapat dari 380 dibagi 81,5. Nah, untuk total di sini itu perhitungan ke bawah dari DB 2 ditambah 12 itu 14, JK didapat dari 760 ditambah 978, untuk F atau perlakuan galatnya itu 4,66. Untuk poin kelima atau aturan keputusan, H0 ditolak jika F observasi ANOVA lebih besar dari F tabel. Sedangkan F observasi ANOVA di sini 4,66. F tabel signifikannya itu 6,93. Nah, kesimpulannya F sama dengan 4,66 lebih kecil dari 6,93. Maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata di 3 penjualan beras. Rata-rata tingkat ketertarikan pembelian beras yang terdapat di swalayan tiap-tiap jenisnya itu sama. Untuk selanjutnya ada studi kasus 2. Contoh studi kasus ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aiza. Oke, jadi berikut terlampir data rata-rata penurunan berat badan peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Jadi di
kurang dari 20 tahun, metode 1 itu ada 5, di metode 2 itu ada 6, metode 3 ada 2, dan metode 4 ada 3, dan total baris itu ada 16, dan selanjutnya di 20-40 tahun itu di metode 1 itu ada 2, metode 2 ada 7, metode 3 itu ada 5, metode 4 itu ada 3, dan total barisnya itu ada 17 baris, dan di lebih dari 40 tahun, itu metode pertama itu ada 7, metode kedua itu ada 3, metode ketiga itu ada 4, dan metode keempat itu ada 3, jadi totalnya itu 17 baris. Dan untuk total kolom di metode pertama itu ada 14, metode kedua itu ada 16, metode ketiga itu ada 11, dan di metode keempat itu ada 9. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa setiap metode memiliki perlakuan yang sama, sehingga bisa dikatakan ada hubungan dua arah, tapi tidak ada interaksi. Solusi kasus ANOVA dua arah tanpa interaksi. Jadi ada yang pertama merumuskan hipotesis. Jadi ada dua, ada hipotesis ANOVA kolom dan hipotesis ANOVA baris. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Untuk K1-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Yang kedua ada hipotesis ANOVA baris. Jadi H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Lalu H1 mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Lalu yang kedua ada identifikasi model. Yang pertama berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, maka metode yang mungkin adalah ANOVA. Kedua, sampel yang digunakan tiap kelompok sudah dikategorikan sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA dua arah. Kemudian dari tiap kategori tersebut tidak ada pengulangan sehingga kita menggunakan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang ketiga, memeriksa asumsi ANOVA. Dalam metode ANOVA yang perlu diperhatikan ada 4 seperti pada keterangan di atas. Asumsi normal dan homogenitas antar varians kelompok harus terpenuhi. Dalam contoh ini kita asumsikan asumsi terpenuhi karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA dua arah tanpa interaksi. Kemudian kelompok yang dianalisis berasal dari kelompok saling bebas dan data yang digunakan merupakan data rasio. Setelah asumsi ini terpenuhi, maka bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya kalau tidak ganti metode. Untuk menghitung F-tabel melalui variabel derajat bebas dan kuadrat tengah, untuk yang pertama jumlah kuadrat total atau JKT-nya kita hitung dulu, yaitu 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, lalu kita kurangkan dengan 50 pangkat 2 dibagi dengan 12. Untuk hasilnya yaitu 244 penghitungan awal lalu dikurang 208,33 sama dengan 35,67. Setelah menghitung jumlah kuadrat total, kita lanjut menghitung jumlah kuadrat baris atau JKB. JKB-nya itu adalah 16 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 ditambah dengan 17 pangkat 2 dibagi 4, lalu dikurang 50 pangkat 2 dibagi 12. Hasilnya yang pertama untuk 834 dibagi 4 dikurang 2500 dibagi 12 sama dengan 0,17. Yang ketiga lalu kita hitung jumlah kuadrat kolom atau JKK-nya. JKK-nya adalah 14 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 ditambah dengan 11 pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2 lalu dibagi 3 dikurang 50 pangkat 2 dibagi 12. Hasilnya yaitu 654 dibagi 3 dikurang dengan 2500 dibagi 12 sama dengan 9,67. Lanjut menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. JKG-nya adalah JKT dikurang JKK dikurang JKB sama dengan 35,67 dikurang 0,17 dikurang 9,67 sama dengan 25,83. Kuadrat tengah baris atau KTB-nya JKB dibagi R kurang 1 sama dengan 0,17 dibagi dengan 2 yaitu 0,085. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah kolom atau KTK. KTK-nya itu adalah JKK dibagi dengan K dikurang 1 sama dengan 9,67 dibagi 3 sama dengan 3,223. Kuadrat tengah galat atau KTG-nya yaitu JKG dibagi dengan R dikurang 1 lalu dikali K dikurang 1 sama dengan 25,83 dibagi 6 sama dengan 4,305. F hitung barisnya yaitu F hitungnya KTB dikurang KTG yaitu 0,085 dibagi dengan 4,305 sama dengan 0,01974. F hitung kolom F hitungnya KTK dibagi dengan KTG sama dengan 3,223 lalu dibagi dengan 4,305 sama dengan 0,7456. Perhitungan tabel ANOVA-nya agar kita bisa mempermudah perhitungan kita menggunakan dengan tabel berikut. Untuk sumber keragamannya atau SK-nya ada bagian jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas atau DB, kuadrat tengah atau KT, dan F hitung. Untuk kolomnya diisi dengan rumus kolom K, lalu jumlah kuadratnya JKK sama dengan 9,67, derajat bebasnya DB JKK adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3, kuadrat tengah yaitu KTK-nya sama dengan 3,223, F hitungnya 0,01974, barisnya JKB sama dengan 0,17, derajat bebas dari JKB 3 dikurang 1 sama dengan 2, KTB-nya 0,085, F hitungnya 0,7456. Untuk galatnya sendiri yaitu JKG-nya 25,83, DB JKG 3,2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. KTG-nya yaitu 4,305. Total keseluruhan JKG sama dengan 35,67, derajat bebas JKT-nya 12 dikurang 1 sama dengan 11. Lanjut untuk menghitung F-tabel kolom pada alfa sama dengan 0,01, DB1-nya sama dengan 3 dan DK2-nya sama dengan 6 adalah 9,78. F-tabel barisnya yaitu pada alfa sama dengan 0,01, DB1 sama dengan 2, DK2 sama dengan 6 adalah 10,92. Kesimpulannya baik untuk kolom dan baris yaitu adalah terima H0 karena F hitung ada di antara penerimaan F hitung kurang dari F-tabel. Sehingga dapat disimpulkan setiap metode dan kelompok umur memberikan rata-rata penurunan berat badan yang Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.